Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut sepertinya kondisi komitmen yang dijalankan oleh manusia yang meninggalkan diri kamu beserta pihak ketiga. Ini adalah kondisi yang dimana komitmen itu seperti tidak ada bentuk kejelasan. Sepertinya komitmen itu tidak ada ikatan, tetapi saling memberikan nafsu. Tidak ada ikatan, tetapi tinggal satu tempat. Tidak ada ikatan, tetapi saling memberikan apa yang seharusnya tidak diberikan. Saya mengatakan tidak ada kejelasan karena memang kondisi komitmen yang mereka berdua jalankan ini kondisi komitmen yang mengarah terhadap keadaan yang bersifat mengambang. Sudah bersifat mengambang, tetapi masih dipertahankan. Seakan-akan apa yang dipertahankan memberikan keadaan yang dimana kedua belah pihak ini saling tertekan, tetapi memaksakan diri untuk mempertahankan situasi tersebut. Kartu pertama yang saya pegang ini, Wak Geng, ini kartu terdiri dari kata tongkat, yang dimana 8 tongkat. Kalaupun saya mengatakan kembali bagaimana situasi pergerakan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga, sepertinya ada sesuatu hal ini yang masih ditunggu oleh pihak ketiga.
tetapi saya tidak bisa memastikan apakah yang ditunggu ini dari janji terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, yang dimana manusia itu menjanjikan sesuatu hal, atau mungkin yang ditunggu oleh pihak ketiga ini dari seseorang. Muncul kartu The Hangman. The Hangman, yang dimana kemunculan kartu ini seseorang yang diikat tetapi posisinya terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kepala di bawah, kondisi kepala di bawah ini seakan-akan kedua belah pihak, yang satu bersifat bodoh amat, yang satu seperti masih memantau, yang satu tidak ada niat untuk memberikan yang terbaik, yang satu seperti mencoba untuk memprioritaskan. Kepala di bawah, kaki di atas. Kalaupun saya mengatakan kondisi dari manusia yang meninggalkan diri kamu dalam situasi komitmen tersebut terhadap pihak ketiga, saya rasa manusia itu terlalu memprioritaskan pihak ketiga. Tetapi apa yang diprioritaskan oleh manusia tersebut seakan-akan memberikan kesempatan terhadap pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga pun memperlakukan manusia itu dengan seenaknya. Ini dia, Wak geng. Muncul kartu Six of Coin. Sama dengan Six of Pentacles, yang dimana kemunculan kartu ini terdiri dari 6 koin. 3 di kiri, 3 di kanan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-6 koin tersebut, ya satu koin yang saya tarik ini, kondisi komitmen itu kan diawali dengan kondisi memberi. Memberi dan menerima. Ketika manusia itu memberi dengan apa yang diminta oleh pihak ketiga, ya pihak ketiga menerima. Tetapi ketika pihak ketiga menerima, bukan berarti manusia yang meninggalkan diri kamu ini tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginan. Saya rasa kondisi komitmen yang mereka berdua jalankan ini, Wak geng, semua diawali dengan kondisi sesuatu hal yang mencari keuntungan. Karena koin yang berbicara, kalau tadi kartu cups yang berbicara mungkin ada perasaan, tetapi ini kondisinya keuangan. Ya bisa saja untuk saat ini secara finansial atau secara kebutuhan tidak lagi berbicara secara stabil, berbicara dengan kondisi yang bersifat mengambang juga. Muncul kartu The Emperor. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Emperor, ini pun seperti mengisyaratkan kondisi komitmen mereka berdua hanya bersifat gairah saja. Bersifat gairah. Setelah gairah tersebut terlampiaskan, ini kedua belah pihak ini sudah, apa ya yang ingin saya katakan? Kalaupun berbicara bahwasannya kedua belah pihak ini saling memberikan suasana yang bersifat peka, ya paling manusia yang meninggalkan diri kamu yang memberikan suasana tersebut. Karena ini The Emperor. Dia terlalu ketergantungan terhadap pihak ketiga dia, sehingga dia ini mengesampingkan apa yang membuat kondisi dia ini merasa dirugikan. Dia terlalu terobsesi terhadap pihak ketiga, sehingga dia ini tidak memperdulikan apa yang dia berikan, itu membuat diri dia merasa terbebani. Kalaupun kartu The Emperor ini saya katakan terhadap pihak ketiga, yang dimana The Emperor ada kaitannya dengan kemunculan kartu pertama, yang dimana saya tadi berbicara di awal perkataan bahwasannya kondisi komitmen itu sudah bersifat mengambang.
Bisa saja situasi itu sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga ini seperti mencari seseorang di luar dari manusia tersebut. Muncul kartu Four of Pentacles, kartu koin yang berbicara, tetapi kartu ini terdiri dari 4 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari keempat koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini seperti mengategorikan situasi komitmen itu memang masih dipertahankan, Wageng. Tetapi apa yang dipertahankan ini seperti membuktikan sudah bersifat busuk. Karena di satu sisi yang satu royal, yang satu pelit, yang satu mencoba untuk meluangkan waktu agar komunikasi selalu terkoneksi, tetapi yang satu malah lebih meluangkan waktu terhadap situasi di luaran sana. Muncul kartu The High of Priestess. The High of Priestess, yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang mengarah terhadap situasi batin. Kalaupun saya mencoba untuk menarik dari kata batin, batin yang saya tarik ini lebih mendominasi terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Kenapa? Karena kondisi komitmen itu adalah suatu bentuk kesalahan atau kebodohan dia, yang dimana dia ini secara spiritual, secara kondisi, secara kesejahteraan terlalu memaksakan diri. Ini dia, Wageng. Saya memang mengatakan dari posisi pergerakan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Tetapi bukan berarti kartu yang saya pegang ini pun tidak mengarah terhadap manusia itu. Bisa saja kondisi kartu ini mengatakan posisi energinya tertukar. Bisa saja manusia yang meninggalkan diri kamu ini menjadi seseorang sebagai pihak ketiga di dalam hubungan orang lain. Karena secara karakter antara pihak ketiga dengan manusia tersebut adalah manusia yang mencoba untuk mencari nafsu, keuntungan. Muncul kartu Ten of Pentacles, kartu koin lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 10 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-10 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini berbicara mengenai apa? Keuangan pun sudah tidak lagi berpihak untuk menjamin komitmen tersebut bahagia. Keuangan pun tidak menjamin bahwasanya kondisi komitmen itu bersifat sejahtera, Wageng. Karena kondisi koin yang keluar di dalam kartu ini ada 3 kartu, 6 koin, 4 koin, dan 10 koin. Muncul kartu The Empress. Raja di atas raja, ratu di atas ratu. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata The Empress yang saya tarik ini seperti mengategorikan kondisi komitmen mereka berdua ini sudah bersifat sial. Kondisi komitmen mereka berdua ini sudah bersifat seperti saling menghambat secara karakter. Tadi The Emperor, ini The Empress. Saya rasa kedua belah pihak ini menjalankan komitmen itu karena memang saling ketergantungan untuk mencari keuntungan saja. Di luar dari kondisi perasaan, saya rasa tidak ada. Di luar dari kondisi keuntungan, saya rasa tidak ada, Wageng. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu The Empress sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wageng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar
gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti, agar sugesti tersebut bermain secara pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.